Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, masih membahas tentang seputaran ikan cupang ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau breeding ikan cupang, sel atau ngejual ikan cupang, atau sekedar hobi memelihara ikan cupang, pasti ada pernah kebingungan masalah memilih tempat atau wadah yang paling bagus untuk ikan cupang yang teman-teman sedang pelihara ya. Nah, adapun di video kali ini insya Allah kami akan berbagi pengalaman kami seputaran wadah-wadah yang menurut kami ada kelebihan dan ada kekurangannya dalam penerapan situasional ya teman-teman ya. Ikan cupang yang mau kita rawat, misalkan untuk ikan cupang yang akan kita jual pasti beda, atau breeder akan berbeda menggunakan wadah yang digunakan dengan seorang seller gitu. Jadi biasanya kalau seller itu lebih untuk menarik perhatian pembelinya, sedangkan kalau breeder itu lebih ke arah sehat dan simpelnya perawatan yang ikan itu harus ada gitu. Nah, di sini ada di depan kita ini ada dua jenis wadah. Yang pertama yaitu wadah berupa soliter kaca atau yang kita kenal dengan akuarium. Ini kelebihannya banyak, kekurangannya juga nggak sedikit gitu. Nah, kelebihan yang pertama itu elegan ya teman-teman ya, cocok banget buat kita seperti ini nih, kita bikin video atau kita untuk foto dia ikannya supaya nanti lebih menarik ketika disuguhkan kepada calon konsumernya gitu kan. Nah, kelebihan yang pertama itu. Kelebihan yang kedua, dia itu akan selalu jernih bening seperti ini ya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang tadinya kita dapatkan, maksudnya kita belinya pertamanya tuh bagaimana. Nah, itu akan bening terus gitu, seperti itu gitu. Ini botol atau soliter kaca akuarium, harganya juga menurut kami sih harganya nggak terlalu berbeda jauh dengan soliter yang berbentuk botol plastik. Intinya kalau soliter ini biasanya kita pakai tuh, atau orang-orang pakai tuh untuk jual gitu, jadi lebih menarik sih memang kelihatannya, karena dia full gitu kan, kelihatan kotak. Ada juga yang lebih tinggi dari ini atau segala macamnya. Makanya kalau penjual-penjual itu rata-rata menggunakan soliter kaca seperti ini atau akuarium soliter gitu. Nah, kalau teman-teman mau bikin sendiri juga bikinnya mudah. Ini intinya bisa dibikin dan bisa juga dibeli gitu kalau kita memang nggak sempat bikin atau nggak bisa bikin gitu. Nah, kelebihan yang berikutnya, biasanya ikan-ikan biasa pun ketika ditaruh di soliter akuarium seperti ini, dia lebih kelihatan bagus gitu teman-teman. Nah, wadah memang mempengaruhi dari penampilan ikannya tersebut, ibarat pakaiannya seperti itu. Nah, kelebihannya itu yang berikutnya, kelebihannya juga untuk masalah mencucinya gitu, pencuciannya membersihkan soliter ini nggak terlalu sulit-sulit banget dan bisa bersih kinclong seperti ini lagi gitu, seperti baru lagi gitu. Nah, itu kelebihannya kurang lebih. Adapun kekurangannya, biasanya soliter ini memakan banyak tempat dan kita harus hati-hati ketika penyimpanannya. Misalnya udah nggak ada ikan di dalamnya, nah kita tetap harus hati-hati karena dia itu mudah pecah gitu. Nah, kekurangannya itu dia mudah pecah, sering bocor. Terus kemudian kalau untuk di outdoor itu nggak bagus karena nanti akan ada satu lumut gitu teman-teman ya. Lumut itu ketika nempel di lem akuariumnya itu susahnya luar biasa, ketika kita bersihkan itu susah sekali. Nah, itu kekurangannya ketika di outdoor. Tapi selagi dia di indoor,
oke-oke aja, karena nggak akan ada lumut kecuali memang indoor itu tetap panas gitu atau tetap kemasukan cahaya matahari. Nah, selain itu kalau untuk breeding terus kita harus rent atau kita pisah satu-satu dengan soliter kaca, ini kurang efektif ya teman-teman ya, karena kalau di outdoor itu biasanya dia satu tadi kena cahaya matahari berlebih. Nah, kalau semi outdoor juga tetap nanti akan ada lumut. Yang paling riskan itu biasanya perubahan suhu, karena ini soliternya menggunakan kaca, dia itu menghantarkan panas, menghantarkan dingin. Jadi ketika panas dia airnya ya panas sekali, ketika dingin airnya dingin sekali gitu. Sesuai dengan suhu yang ada di sekitaran tempat teman-teman itu. Nah, artinya apa? Ya cocok untuk biasanya sih penjualan gitu atau display lah teman-teman. Nah, kita beralih ke wadah berikutnya nih, yaitu wadah plastik gitu. Keuntungan yang ini banyak ya teman-teman ya. Biasanya sih untuk breeding, kita untuk nyimpennya juga gampang, harga juga relatif sama, cuma kita nggak bisa bikin nih teman-teman yang seperti ini ya. Kalau model lain ya mungkin ada teman-teman yang bisa bikin dengan plastik apa gitu bisa, tapi kalau untuk model seperti ini pabrikan, harganya juga menurut saya nggak jauh beda dengan soliter kaca atau akuarium kaca. Nah, kelebihannya dia nggak pernah bocor kecuali pecah ya, pecah juga jarang gitu teman-teman. Nah, terus untuk perawatannya juga, maksudnya untuk membersihkannya juga mudah sekali walaupun kena lumut, jadi cocok untuk breeding di outdoor. Nah, terus lebih hangat teman-teman, apalagi kalau di atasnya itu kita tutup gitu, dia lebih hangat karena dia plastik, nggak menghantarkan panas, jadi cocok buat di outdoor karena yang suhunya berubah-ubah terus gitu. Ikan tetap akan nyaman di situ karena suhu nggak naik turun terlalu drastis. Nah, kekurangannya apa? Untuk display ya teman-teman lihat sendiri lah. Untuk display ikan sebagus apapun ketika ditaruh di wadah yang kurang bagus, akhirnya pembeli akan fokus ke, mungkin ada yang fokus ke ikan, tapi nggak sedikit juga yang akhirnya ngelihat wadahnya gitu. Ya teman-teman bisa menilai sendiri, itu pengalaman kami. Ikan bagus kayak apa juga kalau ditaruh di wadah yang nggak nggak menjual gitu ya, akhirnya harganya jauh dari harapan kita semua gitu. Nah, itu kelebihannya kalau soliter plastik itu luar biasa kalau kita terapkan di outdoor. Di indoor juga luar biasa, cuma untuk sekedar buat display gitu kurang ya teman-teman ya, menurut kami sih. Nggak tahu kalau menurut teman-teman. Nah, maka baiknya gimana ketika teman-teman juga jual, ya baiknya harus ada juga gitu soliter akuarium. Ya nggak perlu banyak, untuk sekedar display aja gitu teman-teman. Nah, adapun teman-teman bisa memilih lah mau yang menggunakan yang mana. Untuk perawatan lebih ribet ke akuarium kaca, karena penyimpanannya juga dia harus hati-hati, gampang pecah gitu, sedangkan yang plastik tidak gampang pecah. Untuk harga hampir sama ya teman-teman ya, dari harga partaian sampai harga eceran itu hampir sama gitu. Ini kurang lebih dijual 10.000, yang ini juga kurang lebih dijual 10.000 gitu. Nah, mungkin sekedar sampai sini aja nih teman-teman nih infonya, bukan info ya, pengalaman kita yang bisa kita bagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Sekali lagi tetap semangat, jangan pernah nyerah dalam melakukan hal baik. Semoga karyanya semakin bermanfaat buat banyak orang. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.